Pak Jokowi bukan tidak mau Anies sebagai capres, sebagai cawapres pun dia nggak mau. Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku. Gitu. Cepat atau lambat kutukan ini akan terwujud. Oleh karena itu saya mengharapkan kawan-kawan Nasdem yang belum terlambat supaya jangan kena kutuk keluar dari sekarang. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Amin. Amin. Hari ini kita ketemu lagi sahabat Lanturan, Bang Julvan Lindan. Sore Bang, sehat ya? Biasa bunyi Pentok gitu ya, nanti ada Bang efeknya, ting gitu. Biar kayak partai politik ada efek. Pendiri Partai Nasdem yang saat ini juga pendiri sebelum pendiri Partai Nasdem, pendiri Ormas Nasdem. Jadi statusnya kalau udah pendiri itu Bang, meskipun sudah hilang tetap berdiri. Namanya pendiri kan. Jadi harus memastikan bahwa pendiri itu ada. Hari ini kita akan bertanya banyak hal terkait dengan nasib Partai Nasdem dan koalisi perubahan. Perubahan ya Bang, bukan perubahan. Perubahan. Kenapa kita harus mendalami itu? Karena rupanya ini terkait dengan nasib pencalonan Anies Baswedan. Yang di episode awal dulu Bang Julvan pernah sampaikan ke kita, dibiarin aja juga nanti juga nggak jadi. Naga-naganya beneran ini. Iya, tapi saya penasaran. Ya banyak juga ya orang mengatakan Anies ini kan potensial, sayang kalau sampai nggak bisa maju. Tapi gimana Bang Julvan melihatnya? Sepertinya betul ini Bang, nggak bisa maju juga ini Bang. Ya saya lihat begini, pertama kan kita lihat Anies ini terlalu bersemangat. Jadi kalau kita bilang syahwat politik kan, kepingin cepat-cepat dideklarasikan oleh Nasdem. Bertemu dengan syahwatnya Surya Paloh, juga ingin mendeklarasikan Anies karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang sudah pernah kita bahas. Tapi kan tidak dikaji, tidak dipelajari begitu. Problem apa yang ada dalam diri Anies, yang dialami oleh Anies, problem yang dialami oleh Nasdem kan gitu. Nah dalam perjalanan kita melihat speed yang paling tinggi dukungan terhadap Anies di internal Nasdem itu adalah melalui Ahmad Ali. Ahmad Ali, wakil ketua. Inilah yang paling bersemangat, pokoknya harus kita mendeklarasikan Anies secepatnya sebagai capres dari Nasdem. Dan tentu ada rasionalitas politiknya kan? Ya, memang ada. Ya, artinya kan melihat figur dia ya yang begitu populer. Walau waktu itu kita kan belum bicara elektabilitas, ya kan, baru bicara popularitas. Nah, jadi Anies cukup populer sebagai gubernur DKI, nah sehingga dianggap oleh elit Nasdem ini sangat pantas untuk dideklarasikan, untuk didukung, bukan deklarasikan, untuk didukung. Ya. Nah, yang selalu bersemangat kalau dalam forum-forum Nasdem itu membicarakan soal Anies itu adalah Ahmad Ali. Lalu ada Sugeng Suparwoto misalnya, juga cukup bersemangat ya, tapi Sugeng ini kan nempel-nempel aja. Nanti kalau udah jadi dia paling depan. Nah, Sugeng tuh modelnya gitu. Ahmad Ali dulu misalnya kan. Nah, nanti kalau udah mantap baru dia yang di depan. Ahmad Ali yang tinggal. Itu polanya Sugeng tuh sering seperti itu. Nempel-nempel. Nah, nempel dulu dia pertama. Lama-lama sobek dia baru yang jahit di depan. Tapi di politik kan biasa nempel-nempel gitu kan. Ada di belakang, kalau lagi diwawancara ketumnya ada di belakang gitu kan. Ya biasa kalau sama orang lain, tapi sesama partai nggak bagus lah. Gitu. Sesama kawan nggak boleh. Ya kan, kalau kepada lawan politik oke aja gitu. Nah jadi kalau kita lihat ini internal Nasdem pun juga nggak solid. Tidak solid kalau saya baca. Ini waktu pencalonan sekarang ini juga. Sekarang. Kalau yang kemarin kan kita udah nggak usah bicara lagi. Kita bicara yang sekarang. Yang hari ini. Nah, kan kita lihat selalu apapun acara Anies Baswedan beberapa bulan yang lalu itu yang lead di depan itu kan Ahmad Ali. Ya, selalu yang bicara, yang menjelaskan, yang mendampingi semuanya. Tetapi kan beberapa bulan terakhir ke sini
Ahmad Ali itu hanya ikut acara-acara kalau ke daerah. Tapi lobby-lobby dengan PKS, lobby-lobby dengan Demokrat, itu Ahmad Ali tidak pernah hadir. Kan lain kalau wakil ketua umum yang hadir di sana ada sekjen, di sini ada wakil ketua umum. Jangan levelnya diturunkan. Sekjen bukan, ketua umum bukan, wakil ketua umum bukan, Mas Sugeng dan Willy misalnya. Ini kan dua-duanya di dalam Nasdem kan bukan bukan posisi strategis lah ya. Bukan posisi strategis karena ya dekat sama Bang Surya aja. Dekat Bang Surya mungkin ya kadang-kadang SP ini kan menugaskan orang yang mana dia cocok aja. Dia tidak lihat juga kapasitasnya, kemampuannya seperti apa. Yang penting ini orang cocok, loyal, ya kan, kepada dia gitu. Itu tidak salah. Ya. Tapi kan antara kesesuaian antara loyalitas dengan kemampuan ya yang bisa digunakan secara optimal untuk melakukan lobby. Itu kan juga harus dipertimbangkan. Bang, balik lagi ke soal ketidaksolidan di internal Nasdem. Itu selain soal apakah ketika di pertemuan-pertemuan misalnya antara tim 8 dengan 3 partai ini Ahmad Ali tidak hadir misalnya, itu menjadi salah satu indikator bahwa memang di internal sendiri sepertinya nggak solid-solid amat nih Nasdem ini soal Anies. Iya kan kalau kita bicara kalau SP nggak bisa kan wakil ketua umum kan harusnya atau artinya bisa dikatakan SP nggak percaya sama ya bisa jadi. Ahmad Kenapa? Ali. Artinya ada kekhawatiran terhadap Ahmad Ali bahwa mungkin Ahmad Ali dianggap nanti apakah bisa saja nanti tidak bisa berjalan bersama-sama dengan dua partai yang lain. Padahal saya tahu betul lah Ahmad Ali ini kan dengan PKS sangat dekat. Ya, nah kemudian apakah juga dipertimbangkan karena posisi wakil ketua umum ini nanti bisa mendeklarasi posisi ketua umum juga. Banyak macam-macam kekhawatiran. Jadi ancaman. Jadi macam-macam kekhawatiran. Dan selain itu, SP ini kan percaya kepada orang-orang yang ada di dalam Nasdem itu yang dekat dengan Prananda Paloh. Putra. Putra. Ali ini tidak dekat dengan Prananda Paloh. Kemudian yang namanya Gus Coy juga tidak dekat. Yang dekat kan Sugeng, Willy, ini kan jadi ya nggak salah juga mendengar anak ya. Anak karena kan dianggap nggak mungkin bohongin orang tuanya ya. Nah, jadi yang dipercaya ya teman-teman dekat anak lah kan gitu. Nah, apakah secara politik ini bisa diterima atau tidak itu wallahu alam kan gitu. Saya yang tadi ketidakhadiran wakil ketua umum Pak Ahmad Ali ini di beberapa kali pertemuan penting dengan Anies Baswedan itu indikasi bahwa makin turunnya dukungan atau keseriusan Nasdem mengusung Anies atau seperti apa? Atau memang lebih dilihat dari problem internal aja? Ya problem internal aja itu. Problem internal. Tapi dampaknya terhadap pencalonan Anies? Ya, artinya begini, kan ada dua sisi yang memang tidak ketemu ya. Nah misalnya ini lobby ke koalisi, ini bicara koalisi, ini bicara program ke daerah-daerah. Ini kan nggak sinkron nih. Karena apa yang dibicarakan di sini, apa yang strategi di sini apa nih yang mau dilakukan? Karena dilakukan oleh dua entitas yang berbeda. Dua entitas yang berbeda, gitu loh. Walaupun kadang-kadang yang apakah misalnya Willy ataupun Sugeng atau yang lain ikut juga ke daerah-daerah, tapi kan ini tidak dilakukan secara solid bersama-sama kan? Kan enak tuh kalau bersama-sama, di sini sama, di sana sama kan gitu enak, jangan terpisah. Itu yang pengamatan saya lihat. Memang ini dasarnya dari awal. Kan kita bisa lihat dari awal misalnya Ahmad Ali ketua fraksi sebagai wakil ketua umum, kemudian ketua fraksi dicopot. Ya kan? Diganti gitu kan. Nah, lalu ya praktis sejak itulah kita lihat sebenarnya walaupun secara pribadi ya tentulah sebagai wakil ketua umum dengan ketua umum tuh selalu harus berusaha untuk terlihat harmonis. Tetapi sebenarnya kan dengan penggantian ketua fraksi yang mendadak itu kan ya kan menunjukkan ada hal-hal yang aneh gitu loh buat saya gitu. Kenapa ini terjadi? Nah, Bang Zulfan kan berdiri dan juga cukup lama di Nasdem. Apa yang Bang Zulfan baca dari itu?
Yang saya baca ya Ahmad Ali tidak dipercaya lagi sebagai ketua fraksi, itu aja. Sama Surya Paloh. Ya, apa sebabnya kita nggak tahu. Dan sekarang ada kemungkinan juga tidak percaya untuk berkomunikasi dengan partai-partai koalisi seperti itu. Ya kalau di DPR aja nggak dipercaya, apalagi di sini kan. Gitu. Ya kan? Gini, kita tadinya berpikir bahwa wah ini ancaman terhadap Partai Nasdem dalam konteks koalisi perubahan ya, itu memang datang dari gangguan luar yang coba hari ini misalnya ditariklah Demokrat, diganggulah PKS, geser kemana, sehingga nggak akan cukup thresholdnya dan batal lah itu mimpi Partai Nasdem untuk mencalonkan Anies. Ya. Ternyata sebelum sampai ke sana di internalnya pun sudah ada. Makanya sebenarnya kunci Anies itu di Ahmad Ali, ya, yang membangun komunikasi dengan daerah-daerah, yang membangun kekuatan. Kalau Anies datang ke daerah itu kemudian massa bisa berkumpul, itu semuanya adalah Ahmad Ali. Peran Ahmad Ali sangat besar. Ya kan, sebagai kita tahu lah, kalau yang lain kan salon semua nih. Ya kan? Kalau Ahmad Ali ini kan orang lapangan. Jadi dia bisa tahu bagaimana memanfaatkan lapangan itu untuk mengkoordinir massa. Kemudian kalau Anies datang itu kelihatan ramai kan gitu. Nah, kalau yang lain kan nggak mampu. Jadi posisi dia di situ selama ini. Selain itu, apa indikasi lain Bang terjadi perpecahan di internal Nasdem terkait dengan pencalonan Anies ini yang Bang Zulfan baca sejauh ini? Ada kekhawatiran dari segelintir kelompok Di Nasdem itu. Ya bagaimanapun kan orang mengharap setelah Surya Paloh ini menjadi tidak lagi menjadi ketua umum. Ya itu kan tentu harapannya kan dilanjutkan oleh Prananda Paloh. Ya, putra mahkota. Nah, putra mahkota. Nah, sebahagian senior-senior itu terus terang saja mengharapkan itu bisa terwujud. Nah, tetapi kan sebagian kawan-kawan juga menginginkan ya jangan dulu lah, kasih Ahmad Ali dulu lah. Oke. Ya kan, gitu. Seperti saya, lebih cocok Ahmad Ali dulu lah. Transisi kan gitu, jangan langsung gitu. Transisi dulu Ahmad Ali, kemudian siapa lagi? Ada Gus Coy melihat mungkin begitu, ada termasuk Hermawi Taslim ya, kawan-kawan yang sudah lama di dalam Nasdem ini melihat cobalah kita transisi dulu. Tapi kan tidak berani muncul ide untuk dukungan kepada Ahmad Ali itu. Ya. Nah sehingga ini kan ada kecurigaan, wah ini kalau gitu Ali jangan kita kasih peran yang besar nih. Bahaya juga ini. Ya kan, bisa nikung ini. Nah, kira-kira begitulah Pan. Ini kan namanya persepsi politik. Kalau dilihat dari bahasa dan analisanya Bang Zulfan ini, de jure-nya udah nggak di Nasdem, tapi de facto-nya masih di Nasdem kayaknya. Hatinya masih di Nasdem ya. Dan ya wajar kan Bang, karena pendiri kan Bang. Iya. Apalagi makanya saya bertanya nasib berikutnya ini kan. Jangan salah Mas Yogi, meskipun udah kali Nasdem, orang-orang Nasdem yang banyak yang telepon Mas Zulfan update laporan. Iya. Artinya kalau de facto masih di Nasdem kan masih punya akses gitu kan. Dan masih punya harapan memberikan masukan. Nah pertanyaannya kan sekarang, kemana ini Nasdem ini? Kalau saya melihat lebih serius lagi nih, kalau katakanlah batal karena threshold nggak mencukupi, kemana Nasdem? Kan harus terus berjalan karena bicara legislatif juga nggak mungkin lepas dari pilpres. Dia mau terus mencalonkan. Karena kalau nggak pemilu depan dia nggak boleh mencalonkan. Ya artinya begini. Kalau kita lihat tiga partai ini, koalisi tiga partai yang mendukung Anies sekarang ini kan sekarang udah makin nggak jelas. Oke. Iya kan, makin nggak jelas. Artinya kita lihat ada pertemuan Sekjen PDIP dengan Sekjen Demokrat. Dan itu kan bukan pertemuan main-main, itu pasti pertemuan serius. Artinya Sekjen PDIP pasti restu Megawati, itu nggak mungkin. Tidak berani, apalagi dengan Demokrat, yang kita tahu bagaimana hubungannya kan. Ya, Bapak dan Ibu itu ya. Nah, mungkin tanpa persetujuan Ibu Mega. Di sana juga Rifki sebagai Sekjen Demokrat tidak mungkin tanpa restu SBY dan AHY untuk ketemu. Jadi itu sudah sangat serius, ya kan. Nah oleh karena itu perselisihan polemik antara Ahmad Ali dengan siapa
ketua Bapilunya Andi Arief dengan Ahmad Ali, itu kan percikan-percikan kecil aja. Sebenarnya di dalam sudah ada upaya untuk memang ingin lepas gitu loh. Demokratnya. Ya. Ya kan? Ya, bahkan udah terucap kok itu kan. Akan mengevaluasi dukungan kepada Anies dari Demokrat. Jika sampai Juni tidak deklarasi. 20 Juni kalau nggak salah. Ya karena kan tentulah Demokrat pasti tersinggung ya. Nggak mungkin nggak tersinggung. Karena selalu ucapan-ucapannya misalnya Ahmad Ali mengatakan kita dengan Hovifah. Gus Coy mengatakan kita kalau dengan ada calon kita adalah Hovifah dan Yeni Wahid misalnya. Tapi tidak ada nama AHY disebut. Bahkan Gus Coy terakhir mengatakan ya kalau kita terpaksa apa boleh buat ya dengan AHY. Ini kan sebenarnya aspek pilihan terakhir. Ini penghinaan kan. Sebenarnya kan gitu. Secara etik kan bagaimana nih teman berkoalisi ini seperti ini. Gak boleh gitu ngomong kayak begitu ya kan. Sebut aja tiga-tiganya. Ada Hovifah, ada AHY, ada siapa si anaknya Gus Dur ini? Yeni. Kan sebut aja ada AHY di situ. Bang, sebenarnya kenapa sih Nasdem ini sepertinya nggak happy misalnya atau nggak mau AHY jadi wapresnya Anies? Ya pertama dianggap kapasitasnya, kemampuannya, ya kan? Dilihat memang belum pantas untuk menjadi wapres. Atau lebih tepatnya kenapa kelihatannya SP nggak mau AHY jadi cawapresnya Anies? Nah itu tadi kan gitu, kita lihat dari segi AHY-nya ada kapasitas, kemampuan, itu satu. Kemudian memang ada perbedaan yang tajam juga pengalaman masa lalu antara SBY dengan SP. Ya. Ini kan sebenarnya ada satu kasus hukum yang dihadapi oleh SP pada masa SBY kan, dan itu sempat diganggu oleh SBY tapi kemudian selesai kan gitu. Mungkin, apa itu Bang? Apa itu Bang? Kalau nggak salah itu kasus pembelian hotel yang di Medan itu. Tiara, Hotel Tiara. Tapi kan itu udah selesai secara hukum, ya kan. Nah, selesainya sampai mana kita belum tahu. Kasus hukum di Indonesia ini selesai tapi bisa muncul lagi kan. Artinya bisa dikatakan kita asumsikan nih SP masih ada agak sakit hati dengan SBY karena dulu pernah diperkarakan. Ada luka yang belum sembuh. Ya pertemuan, senyum itu tetap berjalan, tapi kan tidak mudah melupakan sesuatu yang menyakitkan kan gitu. Istimewa. Pertemuan cipika-cipiki ternyata lukanya luka dalam. Cipika-cipiki kan di pipi doang. Akan muncul. Ada persoalan yang disimpan di dalam. Nah ini kadang-kadang dalam situasi seperti ini dia keluar. Abang sebagai pendiri sedih nggak Bang lihat kondisi Partai Nasdem sekarang Bang? Berat ini, koalisi nggak jadi, mau ikut ke kubu Prabowo juga masih ada ganjalan besar dari istana. Pak Jokowi belum selesai sepertinya. Pak Jokowi sepertinya kemarahannya bukannya makin turun, tapi makin tinggi. Ya karena begini. Kepada Partai Nasdem ini. Sebenarnya Pak Jokowi ini kan tadi menganggap biasa-biasa aja. Ya kan, udahlah. Sudah mencalonkan Anies kan? Ya. Nah, silakan lanjut. Gitu. Dan saya tidak setuju kan, jalan aja. Tetapi saya juga mempunyai sikap dong. Masa Anda saja bersikap? Anda bersikap tidak mau sepakat dengan saya. Saya juga bersikap tidak sepakat dengan Anda. Misalnya apa? Tidak diundang pertemuan di koalisi atau di DPP PAN. Oke lah, karena alasannya di luar negeri. Kemudian tidak diundang juga pada saat di istana. Di situ yang Surya Paloh bereaksi kan agak sedikit marah, ya kan? Wah, tidak diundang, tidak apa-apa segala macam lah gitu kan. Nah, ini kan terus ditambah lagi dengan pengurus-pengurus Nasdem yang lain. Bahasanya juga agak sedikit menghantam Pak Jokowi ini. Mengkritik dengan keras Pak Jokowi, gitu kan. Kalau kita baca. Kemudian dibuat lagi satu sesi di Metro TV, jam 9 itu. Editor malam itu hampir tiap acaranya ngantam Jokowi dan pemerintah. Loh, ini Pak Jokowi bilang kok malah begini. Gitu kan. Padahal yang pertama kali bicara soal antitesis Jokowi adalah Bang Zulfan. Tapi akhirnya mereka sendiri dapat surat ya kan. Nah, ini makanya dibikinin on air. Sebenarnya kan kalau mereka menangkap apa ya? Saya mengatakan Anies itu antitesis Jokowi. Karena kan memang Anies menggunakan tagline-nya kan perubahan, change and continuity. Perubahan, change and continuity. Nah,
Kalau Anies mengatakan continuity, enggak, itu bukan antitesis. Karena ada change di situ, maka itulah ada antitesa di situ. Nah, mereka sekarang bukan bicara antitesa lagi, malah membangun permusuhan dengan Pak Jokowi. Lebih gawat lagi. Antitesis kan biasa, ya kan? Jadi kalau Bang Sulpan lihat itu apa ancaman-ancaman dalam tanda kutip ya yang dilontarkan oleh elit-elit Demokrat itu serius berarti itu Bang. Kalau misalnya Anies AHY tidak segera deklarasikan, misalnya mereka akan pindah keluar dari. Tapi saya kira sekarang udah nasi sudah menjadi bubur lah. Sekarang pun kalau sudah ketemu dengan PDIP, ya kemudian sudah friksi yang konflik di media terbuka, nanti kan yang lain juga sudah masing-masing sudah berbeda, ya kan, di daerah juga pandangannya kok begini. Itu menurut saya semakin jauh deklarasi Anies itu sebagai calon presiden, dan AHY pun Demokrat pun sudah hambar, gimana hambar ya? Udahlah. Hubungannya udah susah lagi ya. Udah susah kan. Orang kan lebih bagus tadinya kita ribut terus kita berkawan itu lebih mudah. Kalau kita berkawan, ribut susah. Nah, jadi hambar, mau gabung lagi, aduh hambar udah. Ternyata diksi dijegalnya Anies itu bukan dari luar ya, tapi dari internal Partai Nasdem sendiri. Kita bisa menganalogkan begitu kan. Artinya kegagalan, kalau memang betul Anies gagal di deklarasi, kan ternyata kalau dari ini bersumber dari perilaku dan konflik yang ada di dalam. Ini kan semuanya ada problem, ya. Misalnya mereka melihat survei Anies terus turun. Ya, kalau nggak salah Kompas terakhir 19. Ada juga yang mengatakan 16. Itu kan terus menurun. Nah tentu kan partai-partai ini kan berpikir bahwa ini bagaimana kalau menurun terus? Apakah kita bertahan tetap mendukung Anies? Nah tentu ada kan yang mau masing-masing mau exit. Ya. Tapi ketika mau exit itu berpikir, wah konstituen kita gimana? Problem eksternal, kita bukan bicara internal aja. Problem eksternal juga ada. Ya, misalnya terus terang saja para pendukung Anies ini sangat gembira ketika Nasdem yang dianggap tadinya berseberangan tapi mencolonkan Anies. Gitu loh. Nah, sehingga yang tadi berseberangan masuk kan. Jadi simpati kepada Nasdem, ini bukan bicara soal mereka akan pilih Nasdem, tapi tidak berseberangan lagi dengan Nasdem. Soal pilihan itu soal lain. Tapi mereka akan pilih Anies kan gitu. Nah, seandainya tiba-tiba Nasdem menarik diri duluan tanpa alasan, tidak mendukung Anies, pasti ini marah. Marahnya ke siapa? Ke Nasdem. Oleh itu Nasdem, tunggu dulu deh. Saling nunggu, nggak ada yang mau terbuka. Jangan kita dulu nih kalau mau ninggalin nih, walaupun surveinya rendah. Kita sabar-sabar dulu. Ya kan? PKS juga. Nih PKS ini total konstituennya saya yakin ini 100% ini Anies. 100%? 100% udah nggak ada lagi. Asumsi lah ya ini ya. Iya. Karena ya kita kan, kenapa kita bilang 100%? Kita kan bicara dari segi warna politiknya. Ya kan? Tidak bicara person per person, tapi warna politiknya kan dengan Anies dengan PKS ini kan sesuai. Ya, oleh karena itu konstituen itu pasti yang nggak setuju dengan Anies kan sudah juga keluar misalnya ke Partai Gelora kan gitu. Tinggal udah tersaring ya, tersaring sekarang tinggal di PKS. Gitu. Nah, ini dengan Anies ini keluar banget gitu. Nah kalau PKS juga dari diri duluan tidak mendukung Anies, problem juga dia. Ya, ditinggal sama konstituen. Tidak ditinggal oleh konstituen, tapi pengurusnya dikuyo-kuyo ini sama kader ini. Kena getahnya, elektabilitasnya terganggu. Apa istilahnya, minta munas luar biasa lah, segala macam, ya kan bahaya buat PKS. Nah, begitu yang juga paling tidak berisiko Demokrat. Ya. Demokrat ini resikonya kecil kalau dia exit, ya kan? Karena ya dia kan boleh kita bilang irisan konstituennya nggak terlalu ini sama Anies. Nggak sama Anies biasa-biasa aja. Ya nasionalis lah. Mereka lebih loyal kepada SBY-nya, AHY-nya, atau kepada Demokratnya daripada kepada persoalan Aniesnya gitu loh. Jadi biasa-biasa aja. Jadi ini koalisi 3 partai, masing-masing mau pengen exit semua, tapi saling tunggu. Iya, gitu. nggak mau kena getahnya. Makanya yang paling berani terbuka kan Demokrat. Dengan mengatakan ingin akan mengevaluasi dukungan kepada Anies jika karena ada kepentingan, karena kalau cawapresnya bukan AHY kan. Iya, dan bisa jadi Nasdem ini, bisa jadi asumsi kita misalnya, asumsi saya. Nasdem sengaja memposisikan kondisi
status quo seperti ini ya biar Demokrat kabur dan dia tetap nggak mencalonkan Anies tapi dia nggak dicalahkan kan seperti itu. Karena nggak mungkin cukup kan thresholdnya. Tapi nasib Partai Nasdem nih, Bang Julfan masih setiap hari masih menyisakan waktu untuk mendoakan Partai Nasdem kan? Ya sebagai pendiri kan. Saya kalau mendoakan partai enggak, tapi mendoakan kawan-kawan di sana sehat, sukses. Biar apa? Ya mudah rezeki, sehat, sukses. Oh amin. Bukan. Biar gak kena kutuk. Biar gak. Nah itu. Ini jadi masalahnya. Ini kutukan itu gimana ceritanya itu Bang? Masalahnya begini. Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan ya Tuhan kutuklah kami. Wih di jalur langit ini ngeri. Kan, kita geser dulu kalau jalur langit ngeri kita. Ya kan berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsekuen maka kutuklah kami. Terus dia rubah kutuklah aku gitu. Nah jadi ini bahaya. Kan? Kalau Surya Paloh menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini bukan hanya dirinya. Kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk. Ya kan? Makanya Bang Dula beruntung dong ya. Ya. Beruntung diberhentikan di awal. Saya mau kena kutuk. Nah jadi kalau kita bicara kutukan, ini kan bahaya. Iya. Nah jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan. Yang sekarang sedang terjadi. Ya. Kalau dalam bahasa Quran itu kan laknat. Allah bisa. Bahaya banget laknat. Ya Allah kutuk itu laknat artinya. Allah akan melaknat orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kejahatan, kan? Gitu. Orang menyakiti Nabi Muhammad, misalnya, atau Nabi, para Nabi, merusak. Itu kan dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita meminta dikutuk atau dilaknat oleh Allah. Yang kita minta adalah ampunan. Ini Bang Surya Paloh yakin betul dia bahwa dia nggak punya dosa, nggak punya salah, ya kan? Sehingga silakan kutuk saya nggak punya salah nih Tuhan. Ini bahaya benar bahasa seperti ini. Ya, padahal kan nabi-nabi ini kan semuanya suci, bersih, tanpa dosa, tidak pernah meminta dikutuk oleh Allah. Berarti mereka selalu istighfar, padahal orang bersih, suci. Kenapa nabi itu bersih, suci, tapi mereka beristighfar, minta ampun kepada Tuhan. Bukan minta kutukan. Bukan minta kutukan. Nah inilah saya kira ini cepat atau lambat kutukan ini akan terwujud. Oleh karena itu saya mengharapkan kawan-kawan Nasdem yang belum terlambat supaya jangan kena kutuk keluar dari sekarang. Dari teman Bang? Hah? Dari teman? Enggak, saya nggak perlu teman, tapi saya sayang sama mereka. Nah, itu untung itu kawan-kawan di Indramayu itu yang keluar dari Nasdem duluan itu. Mereka selamat dari kutukan itu. Ini bahaya loh. Karena Bang Surya dalam mengutuk itu kan sudah jadi diralat jadi aku, udah bukan kami. Ya, ujungnya aku. Yang diaminkan awalnya yang diaminkan kami. Ya, jadi kami dan aku kan gitu. Nah, jadi kami dan aku. Jadi kepada akunya lebih keras. Ini bahaya. Saya katakan jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sikap kesombongan menantang Tuhan, ini bahaya sekali. Tidak ada manusia ini berani menantang Tuhan kecuali seorang Firaun. Ya kan, Ana Rabbul Alamin, aku Tuhan semesta alam, dia bilang, mau apa kalian? Yang nggak setuju aku pancung, aku bunuh, kan gitu. Nah, sebagai sahabat kan masih ada waktu lah mengingatkan Bang Surya. Inilah, ini cara saya mengingatkan kan, karena dia ngomongnya di media sosial, saya ingatkannya juga di media sosial, supaya yang lain ikut mendoakan juga. Nah, gitu kan. Kira-kira kalau memang dikabulkan itu kutukan, bukan doanya, minta ampun, kan pasti ada jalan baik buat Partai Nasdem. Kemana nih way out-nya? Masih tetap dengan Anies, mungkin ada opsi menjadi wapres ke siapa? Karena bagaimanapun kan Partai Nasdem butuh kotel efek kan. Gitu kan. Nah, atau ya kan yang paling ditakutkan partai-partai yang sekarang ada di DPR adalah ketika dia tidak lolos PT dan kemudian hilang di DPR. Nah, ya itu kemudian kenapa hampir semuanya ngotot mencalonkan ketumnya untuk masuk ke dalam bursa capres atau cawapres. Ya jadi kalau kita lihat kemana ini Nasdem ini, ya agak sulit. Pertama, kalau dia mau masuk ke koalisi Prabowo, ya. Kalau Pak Jokowi misalnya masih ada kebaca agak
mengarah mendukung Prabowo, dia nggak bisa masuk. Karena Prabowo akan mempertimbangkan bagaimana perasaan Pak Jokowi. Ya kan gitu. Nah kalau dia punya ke Ganjar juga, kalau di situ juga masih ada Pak Jokowi, nah dia juga agak berat. Pak Jokowi pasti nggak mau dong. Ya betul. Kalau PDI menerima Nasdem ya udah saya ke sini. Kalau Prabowo menerima Nasdem, saya ke sini. Akhirnya dua-dua tidak akan menerima Nasdem. Ya Nasdem mau kemana? Layangan putus lah kata orang. Ya kan? Ya layangan putus rebut-rebutan orang nggak jelas. Gitu. Nah, jadi kesalahan Nasdem itu ya karena mereka sudah terjun bebas, nggak pakai parasut, lompat dari pesawat langsung lihat, lompat, ya kan? Gitu. Mau buka parasutnya nggak susah. Tapi ini kan nggak bisa lepas dari awal pencalonan Anies ya. Artinya kalau bicara soal kesalahan Nasdem yang terjun bebas itu ya. Kan pasti waktu itu kan Bang Zulfan ada di situ kan. Masih ada di Partai Nasdem kan. Backgroundnya sampai Pak Surya Paloh sangat 100% percaya diri untuk mencalonkan. Bahkan kan dari Singapura terbang. Beliau sedang sakit itu gimana ceritanya? Ya Bang Surya itu kan sudah bilang. Kita akan tetap mencalonkan Anies walaupun Pak Jokowi tidak setuju. Nah itu siapa ya? Itu kan karena dia bilang jangan-jangan abang juga yang enggak, karena dia bilang Anies itu kader kita, deklarator kita, anaknya cerdas, pintar, segala macam, berwibawa, macam-macam lah, nggak ada, pokoknya maksum. Maksum. Anies ini maksum. Ya. Dalam istilah NU kan gitu, ya kan, sulit dicari kesalahan-kesalahannya. Terus dalam kesampaiannya ditunjuk aku gitu. Ya tapi kan itu satu hal. Pasti ada faktor juga. Apakah ada tokoh-tokoh di belakang itu yang membuat Ya pastilah. Mungkin menurut pertama begini. Ini kan pembicaraan ada provok juga ke Bang Surya Paloh bahwa seolah-olah KPK ini nanti akan cepat. Ini adu cepat. Apakah KPK duluan mentersangkakan Anies atau kita deklarasikan dulu sehingga dia sudah menjadi sah menjadi calon sehingga agak segan KPK ini mentersangkakan Anies kan gitu. Nah ini kalau kita bicara siapa sih tokoh yang paling bersemangat, tokoh-tokoh senior yang paling bersemangat yang mensupport Anies, ya di situ ada Yusuf Kalla, di situ ada namanya SBY dan perangkat-perangkat di bawahnya kan, pasti itulah Pak Surya Paloh mendengar juga pandangan-pandangan mereka ini sehingga ya udah kita deklarasikan aja. Oh itu yang membuat kenapa kemudian lebih cepat dari jadwal yang seharusnya kalau nggak salah November. Kalau nggak salah, kalau rencananya kan 10 November. Karena berkaitan dengan 11 November itu ulang tahun Nasdem. Ya di situ. Jadi memang bahwa itu akan memancing, akan menimbulkan reaksi negatif dari Pak Jokowi itu sudah disadari ya oleh sudah dihitung berarti. Sudah dihitung ya. Tapi dia tidak menyangka bahwa efeknya marahnya Pak Jokowi itu serius sampai seperti ini. Sehingga muncullah diksi dijegal gitu kan, belakangan bergerak karena memang ada upaya dari. Nah, ditambah lagi setelah tidak diundang ke istana makin kencang itu kritik. Ditambah lagi di Metro Malam jam 9 itu habis-habisan Pak Jokowi jadi tapi di situ. Jadi bulan-bulanan makin jadilah ini. Tapi emang dari awal solid nggak sih Bang sebenarnya? Atau satu suara nggak sebenarnya di elit-elit Nasdem ini ketika memilih akan mendeklarasikan Anies itu? Oh enggak dong, Pak Siswono misalnya nggak setuju. Pak Enggar ya. Pak Enggar, Pak termasuk Reri juga setengah hati, ya kan. Termasuk Sekjen Joni Plate juga itu saya yakin lah. Awalnya enggak. Awalnya setengah hati kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi yang nggak setuju ya banyak gitu, ya kan. Nah tapi kan karena ini sudah otoritas ketua umum, ya diberikan otoritas kepada ketua umum, ya udah semuanya ikut. Oke lah, sampai di situ. Tapi berikutnya mau kemana nih? Mau masih terus masih terus dengan Anies apapun opsinya, Nasdem. Nah terus siapa kemudian yang akan menentukan ini? Masih Pak Surya Paloh atau kalau lihat tadi ada faksinya makin keras kan rasanya makin sulit. Artinya di saat kita butuh soliditas justru kemudian kebelah. Ini sebenarnya yang masih cukup serius ya untuk menjual Anies ini kemana-mana itu kan Yusuf Kalla. Ya, Yusuf Kalla. Artinya Yusuf Kalla ini akan bisa mengajak Pak Surya Paloh, udahlah Anies ini kalau tidak bisa jadi capres, coba kita tawarkan jadi cawapres.
Nah, cawapres itu kan yang paling mungkin dengan Prabowo, nggak mungkin dengan Ganjar. Iya kan? Dengan Prabowo. Nah, berarti apa? Kalau dengan bicara cawapres, Anies menjadi cawapresnya Pak Prabowo, berarti Pak Jokowi tidak ada di Prabowo. Karena kan dari awal nggak mau Anies ya. Nggak mau Anies, kan nggak mungkin kan? Karena Pak Jokowi bukan tidak mau Anies sebagai capres, sebagai cawapres pun dia nggak mau. Sebagai cawapres pun nggak Loh mau. ya kan yang ditawarkan Bang Surya itu kan cawapres. Di awal pembicaraan. Sama Pak Ganjar Jokowi. itu. Bersama Ganjar. Enggak, ini konteksnya artinya munculnya nama Anies sebagai calon pemimpin Indonesia itu dari awal sempat dibahas antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Iya. Waktu itu disodorkan adalah opsinya adalah cawapres. Kan? Cawapres. Itu pun tidak oke. Tidak oke. Tidak di ACC. Nah, Kemudian ada istilah kita tabrak aja gitu ya. tabrak aja. Ngeri. Nah, akhirnya dikutuk itu enggak. Maksudnya muncul kata dikutuk. enggak, kutukan itu kan sebelum mendeklarasikan Anies kan. Oh iya. Karena udah ada di pidatonya itu loh. Iya kan. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada kawan-kawan yang masih ada di Nasdem, ya cepat-cepatlah, ya kan, pindah atau bertobat. Ya, kita harapkan Bang Surya itu mengakui kesalahan ucapannya itu, ya kan, bahwa dia duduk sendiri di tengah malam di rumahnya di depan sajadah misalnya kan, kalau masih ada sajadah ya kan, karpet, duduklah di situ, ya Allah, aku mohon ampun atas ucapan itu, aku tarik kembali, ya kan. Tetapi kan belum selesai, itu kan baru selesai dia dengan Tuhan karena dia ngomongnya di medsos. Dia harus ngomong, saya sudah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru mau ngomong, nah yang ini adem nih sebagai sahabat. Ujungnya balik lagi. Keras banget Bang. Ya. Terus gimana dong, harus ngomong lagi dong di medsos. Kita ini kelanturan ya, meskipun ngelanturnya sesuatu yang sudah disampaikan, sesuatu yang sudah disampaikan. Kalau enggak bagaimana? Dia doa untuk dirinya sementara di sana dia ngomongnya kami. Iya kan? Kami kan berarti untuk yang lain. Nah berarti kalau gitu pertobatan massal. Nggak cuma sendirian. Nggak, makanya harus di media sosial lagi, diliput lagi. Ini topiknya jadi geser jadi pertobatan. Makanya, loh ini nggak main-main, ini dasar. Ini dasar utama dari segala macam kesalahan-kesalahan terus yang akan maju ke depan. Dasarnya itu adalah minta dikutuk itu. Bang, kalau Jokowi tetap ada di dua kaki ya, katakanlah tetap di kakinya Ganjar, kakinya Prabowo, terus kemana nih Nasdem dan Anies akan berlabuh? Itu tadi yang dibilang kanan kiri susah. Susah. Nggak bisa, ya apa boleh buat nggak? Misalnya nggak bisa ikut pemilu yang akan datang, ya biasalah resiko. Mungkin Bang Surya pun maunya begitu. Abang tega bicara begitu? Duh. Ya abang ini pendiri loh. Saya kasih tahu, ya. Dulu ketika Nasdem baru berdiri, kita mau kongres pertama. Kita mau kongres pertama. Kemudian di situ sudah terbaca oleh Bang Surya, Haritanu sudah menguasai 18 provinsi DPW. Sisanya berapa tuh dari 33? 18, 15 yang masih loyal kepada SP, itu pun masih belum jelas loyalnya. Bang Surya bilang sama saya, ngobrol berdua begini, di satu restoran pagi-pagi, restorannya pun masih tutup. Restoran tutup pun sudah kita datang berdua, pejuang bener. Ya kan? Jadi kata Bang Surya, Pan, kayaknya abang mau jual Metro TV. Sudah ada yang nawar 2,5 M, kata Bang Surya. 2,5 M, 2,5 T kali Bang. 2,5 M miliar. $2,5 miliar. Oh, dolar. Oke. Jangan lagi, kita nih jangan bicara rupiah. Kaget kita. Oh iya. Inilah karena tadi ini ngomong kelasnya masih berupiah. Iya, dolar. Kita kan udah biasa bicara transfer Messi, Ronaldo. Ngeri. Siap. Ya kan? Iya. $2,5 miliar US. Abang mau hidup di Amerika saja. Udahlah. Partai ini kita serahkan kepada Haritanu. Kenapa saya bilang? Loh ya, dia sudah kuasai 18 provinsi. Oh, ini sejarah Nasdem ini. Nah, ini nggak ada yang tahu nih, ngomongan berdua nih. Nah, ini saya buka nih di sini sekarang. Ya kan? Nah, terus dia bilang, terus gimana? Ya udahlah, abang mau hidup di Amerika aja. Biar aja nih, duit kita pun nggak kuat melawan uangnya Haritanu. Dia kan uangnya lebih banyak dari kita, nggak kuat kita Bang. Pan, kata dia. Saya bilang nggak bisa. Tidak bisa.
Saya bilang, saya nggak setuju. Saya dulu mau mulai bangun usaha setelah dari DPR ini, abang ajak masuk bikin partai, bikin ormas. Sekarang abang mau tinggalin kita semua, nggak bisa. Jadi gimana? Balik ke kantor. Tunjuk saya sebagai assisting ketua umum. Ya kan? Informal. Udah. Duduk, rapat, panggil semua. Ada Ferry, Rio, semuanya dipanggil, semua duduk. Ya. Sekarang semuanya, kata Bang Surya, ikut arahan Zulfan Lindat. Saya bilang, ada Irma, Suryani juga semua. Undang Haritanu dan seluruh kawan-kawan kita bikin pleno. Bikin pleno waktu itu. Ya, pleno Nasdem. Dan saya yang memperingatkan kepada Haritanu, jangan coba-coba mengganggu posisi Ketua Umum Surya Paloh. Partai ini tidak bisa lepas dari kepemimpinan Surya Paloh. Itu sikap kita. Jadi mohon maaf. Ya. Dan Bang Surya tetap menjadi Ketua Umum. Saya tegaskan begitu. Semuanya sepakat. Nah, kemudian kita kongres. Kongres karena sudah sepakat seperti itu, aklamasi. Surya Paloh sebagai Ketua Umum. Nah, jadi dia kalau dalam posisi gitu nanti gampang aja, tinggalin aja kan gitu. Artinya udah pernah ada presiden seperti itu. Nah, gini gitu juga, susah-susah gini lah udah. Iya Bang, artinya kita memang kembali lagi dari awal kan kita ingin tahu ya bagaimana ya, karena bagaimanapun kita melihat kehadiran Nasdem selama paling tidak 10 tahun di era Jokowi ini kan juga punya kontribusi lah. Ya. Sehingga dalam situasi apapun kami melihatnya ya kalau bisa ada Nasdem dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu Bang. Sementara Bang Zulfan kan bilang kita kan ada pepatah begini, rusaknya apa susu apa sebelanga. Susu Gara-gara nilai titik, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Inilah kebaikan yang sudah dibuat itu kalau tidak dirawat akhirnya menjadi rusak gitu. Ini kalau caleg-caleg Partai Nasdem. Karena kalau dalam Al-Quran kan itu dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal. Kau awal berbuat baik tapi akhirnya kau nggak baik. Su'ul khotimah itu. Itu kan kalau orang NU kita ngomong gini enak langsung nyambung. Ya, sebelum kita masuk ke hal-hal yang jalur langit lagi, di mana kita belum kuat makomnya, lebih baik kita nanti atau atur janji lagi sama Bang Zulfan untuk cerita yang lebih baik. Mudah-mudahan ada kabar yang lebih baik, ya kan? Tidak hanya untuk Nasdem. sebelum ditutup, Bang Zulfan mau ngasih arahan buat teman-teman yang di Nasdem, Bang. Oh, ini sebagai pendiri ini. Yang agak adem dikit Bang, jangan yang jual-jual gitu Bang, ngeri kita Bang. Enggak, maksudnya ya saya mengharapkan ya kawan-kawan yang di Nasdem, terutama tokoh-tokohnya, figur-figurnya yang diusulkan menjadi caleg itu terpilih. Amin. Supaya tetap betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang baru masuk ke Nasdem. Tapi kalau kayak Eva Sundari itu kan bukan orang baru ya. Itu di politik orang lama. Kalau kalah juga di Nasdem bahaya juga dia. Nah, jadi berjuanglah untuk tetap bisa menjadi anggota legislatif dari Nasdem, dari berbagai dapil ya. Dan kita mendoakan supaya Nasdem itu paling tidak tidak terlalu jauh lah turunnya. Dengan ada problem-problem ini posisi threshold-nya ya posisi persentase parlemen kursi di DPR ya. Mudah-mudahan tetap bisa berjalan dan sukses. Adem ini. Sebelum nanti panas lagi. Kita akhiri lanturan kali ini. Ketemu lagi di lanturan minggu depan. Terima kasih.